Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas informasi seputar P3K tahun 2022. Kita akan bahas mekanisme terbaru ya tentang seleksi guru P3K, sekaligus kita akan perlihatkan rundown jadwal ya terbaru untuk seleksi P3K tahun 2022. Seperti apa mekanismenya? Baik, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kita, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel kita, nyalakan tombol notifikasinya. Nanti teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari kita. Oke, kita akan lanjutkan saja ke pembahasannya. Let's go. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan mekanisme terbaru bulan Juni ya terkait dengan seleksi P3K, sekaligus memberikan rundown jadwal supaya kita lebih siap terkait dengan seleksi P3K seperti apa ya. Nah, di sini ada perubahan mekanisme seleksi ya untuk guru ASN tentunya untuk tahun 2021 dan juga tahun 2022, di mana tahun 2021 itu yang paling terlihat adalah terjadinya mutasi, rotasi atau pergeseran ya di sini di sekolah induk teman-teman. Sementara nanti di rekrutmen tahun 2022 di sini tidak ada lagi pergeseran ya, tidak ada lagi pergeseran atau rotasi teman-teman. Nah, jadi perbedaannya sangat terlihat ya, perbedaannya sangat terlihat jelas. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita akan lihat penyesuaian formasi untuk seleksi tahun 2022 teman-teman. Di sini sudah diasumsikan kondisi pada instansi yang sama. Nah, di sini untuk prioritas ya, prioritas 1 tentunya. Di sini kita tahu ada kategori ya THK 2, guru honorer negeri, PPG dan juga guru honor swasta. Ini teman-teman yang sudah lolos kemarin di seleksi tahun 2021 ya teman-teman. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan formasi ya. Nah, ini ilustrasi di sebuah sekolah jika kondisinya pada sebuah instansi itu seperti ini ya. Di sini sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi ya di situ. Jadi sekolah A itu punya 2 formasi di sini ya, formasi 1 dan formasi 2 ya, sisa formasi. Dan ada 2 guru di sekolah A tidak lulus. Nah, di sini di sekolah A ini ada 2 guru nih tidak lulus ya, berarti ini formasinya kosong ya teman-teman. Formasi di sekolah A ini kosong. Nah, lalu berikutnya terdapat 2 guru yang lulus passing grade ya. Terdapat 2 guru yang lulus passing grade namun induk di sekolah B dan C. Namun di sini lolos ya, ada yang lolos tapi dia ini di sini nih di sekolah B dan di sekolah C. Sementara di sini penuh ya. Sini penuh, sementara di sekolah A ini ada formasi yang kosong. Otomatis yang terjadi adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi artinya sekolah B dan C ini kekurangan guru ya. Jadi artinya jadi seperti itu nantinya, seperti ini. Perubahan formasi ya teman-teman, formasi 1. Nah, jadi nanti sekolah A formasi 1 masuk ke sini ya, ke sekolah B. Nah, formasi 2 perubahan formasi ya, nanti masuk ke sana sekolah C. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Catatan, perubahan formasi ke sekolah baru tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Jadi artinya berpindah tempat atau berpindah sekolah ya dari sekolah tertentu jika di sekolahnya itu penuh ya, tapi asumsinya itu tidak adanya penumpukan ya, tidak adanya penumpukan di satu sekolah ya atau pergeseran seperti itu ya teman-teman. Nah,
Hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 seperti ini ya. Jadi pelamar itu ada 925.637 pelamar. Nah ini formasi guru ASN itu yang diajukan Pemda ada 500.000 sekian ya. Jadi total formasi guru ASN yang dibutuhkan itu 1 juta kan ya gitu ya. Jadi guru yang lulus dan dapat formasi itu sekian ya. Yang lulus formasi itu yang dapatnya hanya 14% ya. Guru lulus namun tidak dapat formasi yang ini ya. Ada 193 ribuan ya, guru yang belum lulusnya ada 400 ribuan gitu ya. Jadi sisa formasi guru ASN, jadi sisa gurunya ini nih gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kita lihat jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan yang dari Pemda ya. Jadi nih tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 digabung ya. Total formasi yang sudah diajukan Pemda itu sekitar segini teman-teman, 343.000 sekian total kebutuhan formasinya tahun 2022 sekian, termasuk guru agama ya teman-teman. Nah di sini ada tabel ya, sudah jelas yang warna hijau ini sisa formasinya lebih banyak ya dibandingkan dengan guru yang sudah lulus. Jadi artinya yang hijau ini sisa formasinya masih sangat banyak teman-teman, dari Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kalimantan Utara, Sulut, Papua, Kalimantan Barat, Kaltim, Riau, Sumut. Jadi semakin kecil hijaunya ya. Jadi kalau yang ya kuning ini ada aman, titik aman ya. Sisa formasi sedikit lebih besar. Jadi formasinya masih ada. Jadi kalau ada yang kuning-kuning ini masih ada formasinya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat Jabar, misalkan Jabar kuningnya hanya tinggal 2. Jadi artinya sebetulnya untuk masih amannya ya sedikit teman-teman. Jadi yang tidak amannya agak banyak untuk Jawa Barat ya sebetulnya. Sementara untuk di luar-luar Pulau Jawa ini masih sangat banyak teman-teman ya sisa formasinya. Sementara untuk daerah Jawa ini sedikit ya. Nah lalu di sini teman-teman harus dipahami bahwa ada prioritas 1 ya, 1, 2 dan 3 itu kan udah jelas ya. Untuk prioritas 1 mah langsung namanya penempatan teman-teman, itu untuk yang lulus passing grade. Sementara untuk yang prioritas 2 itu udah namanya udah seleksi ya, dan ketiga itu udah seleksi tes. Jadi untuk teman-teman yang masuk prioritas ya, untuk masuk prioritas jadi nanti seperti ini ya. Untuk prioritas 1 teman-teman udah jelas ya di sini penempatan individu yang telah lulus, teman-teman tinggal nunggu saja penempatan ya. Lalu untuk yang bagian 2 ini ada seleksi kesesuaian verifikasi untuk teman-teman nanti yang THK 2 dan guru honor negeri ya. Nah untuk yang prioritas 3 itu nanti juga akan ada tes, yaitu guru honor negeri ya, 3 tahun terdaftar pada Dapodik, lulusan PPG dan guru honorer swasta. Ini juga nanti akan ada seleksi ya teman-teman begitu ya. Nah jadi ini mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Kita sudah tahu bahwa yang prioritas pertama itu udah jelas ya, masuk semuanya THK 2 honorer negeri, lulusan PPG honorer swasta. Jangan takut, ini akan dapat tempat. Tapi nanti penempatannya itu yang pertama itu di sini nih teman-teman ya. THK 2 dulu ya. Nanti yang sudah ini terpenuhi baru nanti maju ke honorer negeri. Ini udah selesai masuk ke bagian lulusan PPG, ini udah selesai masuk ke yang terakhir itu adalah honorer swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi nanti dari THK 2 ini juga nanti di ranking ya, dari mulai apa diambil teknisnya dulu teman-teman. Nanti setelah itu misalkan ada nilai yang sama maju ke sini ya, manajerial, lalu ke wawancara dan usia yang terakhir ya. Tetap ada perankingan ya teman-teman di masing-masing kategori. Tapi nanti teman-teman akan dicarikan, jika misalkan di satu tempat tadi sudah penuh, maka teman-teman nanti akan dicarikan di sekolah lain yang lebih membutuhkan ya, tapi masih berdekatan tempatnya ya, tidak jauh-jauh ya, katanya seperti itu. Lalu yang berikutnya ini tentang verifikasi pelamar THK 2 dan guru honorer di fase 2 ya. Jadi nanti ini yang di verifikasi teman-teman ya, apa saja kesesuaian ya, kesesuaian formasi tentunya. Yang keduanya adalah kualifikasi akademik ya, di sini S1 ya tentunya yang dibutuhkan. Di situ kompetensi teknis, profesional, pedagogi, sosial, kepribadian, kinerja, pemeriksaan, latar belakang dan lain-lain ya teman-teman. Jadi nanti
Ini untuk yang dicek kesesuaiannya untuk teman-teman yang masuk di kategori 2 ya. Nah, di situ prioritas 2 maksudnya. Ini untuk yang mekanisme prioritas 3 seleksi tes bagi pelamar umum ya. Ini untuk yang pelamar umum nih teman-teman. Untuk pelamar umum itu teman-teman dilakukan tes CAT ya. Nah, CAT aja seperti biasa ya, ada teknis ya teman-teman. Di sini ada teknis bobotnya 60%, ada manajerial 40%. Manajer sosial kultural dan wawancara itu bobotnya nanti 40% teman-teman ya. Oke, ini kita akan lihat ke jadwal. Nah ya, masih dibutuhkan itu 55%. Ini jadwalnya adalah teman-teman dari Mei Juni ini adalah sosialisasi pemanfaat RB ya. Sudah ya, kita sudah dapat sosialisasi. Nah sekarang Juni ya, ini teman-teman Juni sampai pertengahan Juli. Ini Juli awal lah ya, minggu pertama, minggu kedua lah kalau lihat di sini. Ini kita lihat kalau di sini itu rakor teknis Panselnas bersama Pemda. Jadi artinya nanti Pemda usulan-usulan formasi ya di sini sampai awal Juli. Nah, untuk pengangkatannya untuk yang lulus ini ya passing grade, yang lulus passing grade itu teman-teman di pekan 2 Juli mungkin ya, di sini pekan kedua Juli sampai akhir Agustus teman-teman. Ini akan ditempatkan ya untuk teman-teman yang lolos PG. Jadi bersiap saja teman-teman, pantau SSASN untuk di pertengahan Juli ini sampai akhir Agustus. Lalu barulah seleksi tahun 2022. Jadi ini sudah selesai semua yang lolos passing grade. Nanti teman-teman akan langsung ke jalur umum yang di pelaksanaannya itu setelah lulus passing grade ya. Lulus passing grade ini selesai, lalu nanti September sampai Desember ini baru pelaksanaan rekrutmen tahun 2022 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dibagi 3 ya, 3 bagian 4 ya, maaf. Jadi 4. Jadi kemarin Mei, Juni, tengah Juni sampai tengah Juli ya, maaf. Lalu Juli tengahnya sampai akhir Agustus itu baru penempatan. Ya, jadi teman-teman nanti pantau penempatannya di mana, berdoa kita semua agar mendapatkan tempat yang terbaik. Lalu baru pelaksanaan yang tahun 2022-nya, sisa yang formasi yang diperebutkan itu 564.000 ya. Sekian. Jadi artinya yang lulus PG itu yang ini kan teman-teman ya. Guru lulus PG ASN tahun 2021 ada 193.000, nanti akan ditempatkan di bulan ini ya, di Juli Agustus ini teman-teman, begitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman mekanismenya. Mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan kepastian ya, di tentunya di portal SASN ataupun di info P3K Kemendikbud ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga ada layanan helpdesk ya, untuk teman-teman bertanya seputar P3K ya. Di sini mulai pukul 7 sampai pukul 8 malam. Ada call centernya juga teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Ada telegramnya juga, ada websitenya juga, begitu ya. Jadi sangat lengkap sekali. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya berdasarkan informasi dari Kemendikbud tentunya ya. Dan ini juga sudah disosialisasikan oleh Kemendikbud dan kita hanya share ulang. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan kita bisa lulus bersama ya untuk tahap 3 ini ya di tahun 2022. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info kita dari video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.